Virtual Police di Korps Bayangkara resmi beroperasi. Unit gagasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu dibentuk untuk mencegah tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri yang berjumlah 16, ada di nomor 5, yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan Kantibmas yang di dalamnya terdapat kegiatan Virtual Police. Virtual Police adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat apabila masyarakat menyampaikan opini yang bersifat melanggar tindak pidana. Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono menerangkan kehadiran polisi di ruang digital itu merupakan bentuk pemeliharaan Kantibmas agar dunia cyber dapat bergerak dengan bersih, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pihak kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana. Mohon jangan ditulis kembali dan hapus. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dunia maya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ilegal maupun melanggar hukum. Maka tentunya kepolisian ingin memberikan suasana kepada masyarakat berupa peringatan sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri, kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Rabu 24 Februari 2021. Argo mencontohkan, misalnya di suatu akun ada tulisan atau gambar, kemudian ada petugas patroli cyber yang menemukan langsung mengambil postingan tersebut dan ternyata ada tulisannya, ada pelanggaran pidana. Petugas membuat laporan informasi kepada atasannya. Setelah ada laporan informasi, ada screenshot, meminta pendapat ahli. Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana, baik penghinaan atau sebagainya, maka kemudian diajukan ke Direktur Cyber atau pejabat yang ditunjuk di cyber untuk memberikan pengesahan. Kemudian Virtual Police Alert peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi. Contohnya, Virtual Police Alert peringatan 1, konten Twitter Anda yang diunggah pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 13.13 waktu Indonesia Barat berpotensi pidana atau ujaran kebencian. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut, dihimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial. Setelah pesan ini Anda terima, salam presisi. Peringatan tersebut dikirim dengan harapan postingan dapat dihapus dan orang dituju tidak merasa terhina. Virtual Police Alert peringatan diberikan beberapa kali kepada akun yang bersangkutan. Namun, apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan dan yang dituju merasa dirugikan hingga membuat laporan, maka akan dilakukan mediasi. Apabila tidak bisa juga melalui langkah mediasi, maka akan diproses. Dalam tugas Polri disebutkan bahwa Polri melakukan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum adalah upaya terakhir. Dalam tugas Polri disebutkan bahwa Polri melakukan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum adalah upaya terakhir. Polisi berharap dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoak yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor. Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa dengan adanya virtual ini dapat mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital, pihaknya menegaskan bahwa Polri tidak mengekang ataupun membasmi masyarakat dalam berpendapat, namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana. Polri berharap edukasi tidak hanya dari Polri, namun juga sesama pengguna medsos, seperti dalam suatu kelompok pembinaan, pemberitahuan anggotanya bersama-sama saling memberitahu dan mengingatkan untuk menciptakan dunia maya yang bersih dan tidak terjadi saling fitnah dan sebagainya. Sampai dengan saat ini setidaknya ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police. Pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran dan surat telegram internal yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Ada reward dan punishment berkaitan dengan Undang-Undang IT. Polri berupaya membantu jangan sampai masyarakat terjebak. Apalagi ada permintaan masukan terkait dengan Undang-Undang IT, tentu Polri akan memberikan masukan. Terkait penanganan kasus Undang-Undang IT, proses mediasi dapat diterapkan selama berkas belum dikirim ke kejaksaan, ujarnya. Pada kesempatan itu, beliau juga menambahkan
bahwa terkait peluncuran Edumas Presisi Polri yang telah diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat membuka secara langsung Rakerwas Itwatsum Polri di Rupatama Mabes Polri Rabu 24 Februari 2021. Edumas Presisi Polri adalah layanan pengaduan masyarakat secara online dengan menggunakan nomor induk atau NIK. Dalam Edumas ada banyak pentahapan untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semuanya harus terklarifikasi, terutama terkait dengan identitas, sehingga laporan tersebut bukan laporan bohong atau fitnah, namun laporan yang sebenarnya. Aplikasi Edumas Presisi dapat didownload melalui App Store. Dalam aplikasi tersebut ada dari Itwasum, Propam, dan PID di Fumas apabila ada yang menanyakan perkembangan kasus dan hal lainnya. Pada intinya, aplikasi ini mempermudah masyarakat apabila ada laporan, maka dapat menggunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporan ataupun ada kegiatan yang kurang pas. Masyarakat dapat memberikan masukan sosok Polri seperti apa yang diharapkan, karena apabila Polri melihat dirinya sendiri secara internal, tentu semuanya bagus. Namun apabila masyarakat memberikan masukan, tentu Polri dapat berbenah. Polri berharap bahwa kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dapat sangat berguna dan dibutuhkan, serta dapat menjadikan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Kita lakukan mediasi juga itu di sana. Jadi kalau memang tidak bisa, ya kita proses itu ya. Semuanya pentahapan semua. Itu. Makanya di tugas pokok Polri sana ada kita melakukan pelindungan, pengayoman ya. Kemudian pelayanan dan gakum terakhir ya. Penegakan hukum itu di kalimat terakhir. Gitu. Makanya gakum itu di keterbelakangkan dulu. Dari